Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore Pak. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk pertemuan bulanan kita di bulan ini. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik Pak. Baik, ya syukurlah kalau kita sudah Bapak juga baik. Dan sebelum kita memulai ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amsrul Sihotang. Saya pendamping di desa kita ini, pendamping PKH yang akan menemani ibu, mendampingi ibu dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera. Sebelum kita lanjut ke pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Masih ingat pertemuan sebelumnya yang bulan kemarin? Masih ya. Bulan kemarin itu kita sudah mempelajari pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Bulan kemarin itu kita sudah mempelajari tentang ASI. Apa itu ASI? Manfaatnya ASI kepada bayi. Bagaimana cara menyimpan ASI? Makanan yang cocok untuk mendampingi ASI atau itu mendampingi ASI untuk kebutuhan si bayi, dan bagaimana cara menyusui bayi. Bulan kemarin kita udah ada harapan kita kepada anak-anak supaya anak-anak kita itu tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Karena itu, sebagai orang tua, kita harus menjaga kesehatan kita, kesehatan lingkungan. Karena kesehatan lingkungan ini sangat perlu. Dan supaya anak-anak kita itu nanti, supaya kita tidak gampang sakit dan bisa terwujud anak yang tinggi, cerdas, dan sehat. Dan itulah pertemuan yang bulan kemarin, dan sangat berhubungan dengan pertemuan kita ini mengenai kesakitan dan kebersihan lingkungan. Tujuan kita mempelajari ini biar kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai kesakitan yang sering pada anak dan kebersihan lingkungan. Karena kalau lingkungan kita tidak bersih, kalau lingkungan kita tidak bersih, akan mengganggu kesehatan pada anak kita. Pada anak dapat menyebabkan gangguan gizi serta akan menimbulkan berbagai penyakit jika lingkungan kita kurang bersih. Seperti diare, cacingan, dan malaria. Dan ini di sini akan kita mempelajari bagaimana itu BAB di jamban yang sehat dan bagaimana cara mencuci tangan yang sehat pakai sabun. Apakah anak-anak kita pernah sakit, ibu-ibu? Pernah. Penyakit apa yang biasanya terjadi pada anak kita, Bu? Cacingan dan diare. Oh, cacingan, diare. Apakah anak-anak kita pernah diare? Pernah cacingan? Pernah. Apakah pernah mengalami malaria? Anak kita itu mengalami kesakitan seperti diare itu, kecacingan, malaria itu karena lingkungan kita yang kurang sehat dan pola hidup sehat kita tidak kita terapkan, seperti mencuci tangan dengan baik. Sehingga di sini nanti kita akan mempelajari itu semua. Apa penyakit yang sering terjadi pada anak, seperti diare, kecacingan, dan malaria, dan bagaimana cara menanggulanginya.
Dan cara menanggulanginya akan saya berikan sedikit, tentu tentang jamban yang sehat dan cara mencuci tangan yang baik. Itu nanti kita akan mempelajari di langkah selanjutnya. Anak yang sering sakit biasanya akan pertumbuhannya akan terganggu. Sehingga kita sebagai orang tua harus menjaga kesehatan anak-anak kita supaya anak kita itu tumbuh sehat, tinggi dan cerdas. Anak yang sakit itu dia akan biasanya akan menggunakan atau memanfaatkan giginya itu untuk melawan suatu penyakitnya, tidak lagi untuk pertumbuhan tubuhnya. Sehingga anak yang sering sakit pertumbuhannya akan lambat, dan inilah akan menyebabkan kurang sehat, kurang tinggi dan kurang sehat, kurang cerdas. Nah, sampai di sini nanti dulu nanti kita istirahat dan kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Udah ngerti ini semua, Bu? Udah ngerti sedikit ya, dan masih sedikit, dan nanti kita akan lanjutkan di langkah selanjutnya. Kita istirahat dulu, Bu, ya. Iya, Pak.